Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dava Orlesdewan di podcast OTB, Out of the Box. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan seorang tamu yang spesial, yang dimana beliau ini adalah Kepala Unit Ekonomi KDA Sohid. Nah, langsung saja kita sambut orangnya. Halo Pak Saiful, bagaimana kabarnya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Saiful nih, kan rata-rata anak-anak saya ini udah mengetahui soal Pak Saiful dan lain sebagainya. Nah, tentu pasti sudah banyak kreasi dan inovasi yang Pak Saiful ciptakan, khususnya di bidang kewirausahaan Sohid. Nah, Pak Saiful bisakah diceritakan sedikit sebenarnya apa yang membedakan Sohid dengan sekolah lain di luar sana gitu? Kita harus be better. Itu yang jelasnya ya. Artinya baik. harus punya kelebihan. Kalau kita ingin maju itu harus punya kelebihan. Di sini kita kan punya program 3H. Ya. H yang kita miliki yang saya bimbing itu adalah H yang untuk hand. Dengan maksud harus punya keterampilan. Harus punya keahlian. Karena anak-anak yang membedakan nanti dengan sekolah lain, mungkin sekolah lain akan meniru seperti ini, karena banyak yang datang ke tempat kita ini ingin meniru apa yang kita lakukan. Nah, di Sohwatul Is'ad ini ada yang namanya KDA, dengan maksud, dengan singkatan dari kewirausahaan dan agrobisnis. Di situ diajarin. Jadi kita juga bekerja sama dengan kebun yang ada di sekitar pondok dan kebun kita sendiri. Kebun kita sendiri disebut dengan kebun edukasi. Jadi semua yang ditanam di kebun edukasi, ya, itu dipelajari oleh anak-anak kita ini bagaimana menanam, ya, kemudian memelihara, memanen, dan bahkan mengolahnya menjadi produk-produk seperti produk-produk yang ada di depan ini. Terus kiat-kiat apa yang Pak Saiful lakukan untuk terus membuat santri agar bisa berkompetisi di bidang kewirausahaan? Apakah Pak Saiful itu akan memotivasi mereka atau Pak Saiful akan menambahkan kayak hadiah-hadiah begitu di setiap pelajarannya mereka supaya mereka berkompetisi untuk saling bersaing untuk berkreasi gitu? Jadi begini, sumber daya alam untuk daerah kita di seputar Pangkep ini adalah Citrus maxima ataupun jeruk pamelo ataupun jeruk Pangkep. Ya, jeruk Pangkep. Nah, jeruk Pangkep ini atau Citrus maxima ini di pondok pesantren kita ini di KDA, tepatnya di KDA, itu sudah diolah dari mulai kulit sampai bijinya. Dari mulai kulit sampai bijinya. Kulit itu dibuat jadi apa, bahkan jadi kerupuk misalnya, bahkan jadi mie. Ini contohnya di depan tuh ada mie-nya, ya kan? Bahkan jadi camilan-camilan kulit jeruk itu ada semua di sini. Nah, itu anak-anak dari mulai kelas 7 di Sohwatul Is'ad, berarti kelas 1 SMP, mereka sudah mulai kita bimbing kewirausahaannya. Sudah kita bimbing keterampilannya. Sehingga suatu ketika kelak apabila dia sudah menyelesaikan sekolah di Sohwatul Is'ad, dia itu sudah tampil beda dengan santri ataupun murid-murid di sekolah lainnya. Kenapa beda? Pertama, ya, yang jelas mereka tampil. Mereka sudah bisa yang jelas karena pondok pesantren mereka sudah bisa menjadi imam, sudah bisa berceramah, tidak janggung-janggung untuk memberikan ceramah. Kemudian bisa menguasai keterampilan sehingga suatu ketika kelak nasib belum beruntung, ya seperti saya, nasib saya belum beruntung misalnya, karena orang tua saya masih semester 1 saya sudah meninggal, orang tua saya sudah meninggal, ya saya harus terampil dulu. Jadi anak-anak itu diajar keterampilan itu membekali mereka apabila selesai dari Sohwatul Is'ad mereka mau kuliah. Dengan kuliah karena terbiasa dengan KTI dari mulai tamat SMP, ya, kemudian dilanjut dengan SMP juga ada KTI, kemudian SMA juga ada KTI, karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah itu apa yang dia praktikkan di KDA,
ya, tepatnya di laboratorium kewirausahaan kita ini, mereka bisa berbuat dan kemudian bisa menulis di sana dalam karya tulisnya. Tepatnya apabila dia kuliah nanti tidak janggal-janggal dan tidak canggung-canggung membuat skripsi. Jadi KTI itu adalah praskripsi, Ya, pratesis, bahkan nanti pra-disertasi mereka kalau dia bisa menjadi seorang dokter kelak di depan. Jadi mereka ini sudah dilatih memang ya di Sohid begitu. Dilatih memang, tampil. Terampil. Terampil dan tampil beda. Kira-kira begitu. Untuk saat ini produk-produk apa yang sudah dikreasikan oleh KDA Sohid? Ini yang kulihat-lihat ini sudah banyak ya. Yang ku tahu tuh cuman mie sama jeruk rosella ini, sirup rosella. Ya. Mungkin Pak Saiful bisa menjelaskan mungkin dari Baik. bunga rosella dulu. Ya, boleh. Misalnya anak-anak dia akan mengetahui apa ini anak-anak. Misalnya ya. Ya. Itu ini bunga rosella yang jelas, ya kan? Nanti mereka akan mengetahui bahasa Latinnya apa, komposisi di dalam apa, kemudian ini kalau diolah menjadi apa. Ya. Salah satu misalnya membuat minuman dari rosella seperti ini. Ya. Nah, warna merahnya kan warna alami dari Bukan ini. warna Kemudian obat. kalau dikeringkan menjadi teh rosella. Nah, jadi di Sohatul Lisan ada juga yang namanya lemon tea. Lemon tea. Lemon tea-nya itu Hmm. dari teh rosella ini karena rosella ini kan dia kan punya rasa keasaman. Tinggal menambah sedikit gula jadilah lemon tea. Kita punya. Demikian ini juga dalam bentuk sirup kental. Kalau di sini kan suka namanya sirup-sirup seperti sirup rasa pisang Ambon. Pewarna sirup pisang Ambon juga dibuat dengan pewarna rosella ini. Nah, jadi anak-anak sudah tahu berbuat demikian. Itu bedanya. Menanam ini dulu, kemudian bagaimana nanti memetiknya, kemudian sesudah petik bagaimana mengolah menjadi dalam botol seperti ini. Ya. Nah, di sini dilakukan di suatu lisan. Termasuk misalnya jeruk pangkep diolah dari mulai kulitnya menjadi seperti ini. Jadi cemilan begitu ya? Camilan. Iya. Ini dikerjakan oleh anak kelas 7 dan kelas 8. Oh, dikerjakan sama santri begitu ya? Santri, dia sudah tahu membuat ini. Bagaimana membuat camilan ini. Kemudian nanti kalau di SMA dilanjutkan lagi, dia sudah bisa bercerita. Zat apa di dalam ini? Nah, kandungan apa? Ya kan? Iya. Sehingga dia bisa mengerti, kemudian bisa membuat bermacam-macam olahan dari kulitnya saja. Sedangkan kulitnya berapa persen? 30% dibuat menjadi isi mie karena kandungan seratnya tinggi. Ada suatu zat hematokrit juga yang bisa memperlancarkan sirkulasi darah di dalam pembuluh darah. Ya, kira-kira begitu. Jadi ini mie-nya sehat gitu ya, Pak? Ya, boleh dikatakan sebenarnya mie yang berdampak untuk kesehatan. Kalau kita mengatakan mie sehat, ya sama dengan rumah sakit, rumah untuk orang sakit. Jadi mie sehat. Mie sehat untuk orang jadi sehat. Ya, jadi kenapa orang jadi sehat? Mie ini kita bimbing anak-anak, mie itu biasanya kan pakai tepung terigu. Ya. Karena terigu itu mesti impor, anak-anak juga sudah diajarkan tepung mokaf. Modification cassava yang tidak diajarkan oleh sekolah lain barangkali. Nah, kalau mungkin mahasiswa Fakultas Pertanian sudah dapatkan itu. Kita membuat bagaimana pengganti terigu itu jadi dari mokaf, tepung mokaf, modification cassava. Nah, kemudian nanti dikombin dengan ini. Dengan kulit jeruk. 30% dicampur. Kenapa dipakai kulit jeruk? Ya, kulit jeruk ini punya manfaat juga. Seratnya tinggi. Oh, cuman di Sohid tidak dikatakan mie kulit jeruk. Kesan kulit itu seolah-olah kulit itu tidak sehat untuk dikonsumsi. Jadi padahal mie ini adalah mie sehat. Kira-kira begitu. Nah, kalau misalnya boleh tahu nih Pak, cara pembuatan seperti apa ini Pak? Yang itu bumbu. Ya. Itu bumbu mie. Jadi sesudah buat mie, kita juga membuat bumbu.
bumbu untuk mie. Bumbu itu tidak lekang kan dari bermacam-macam daerah dengan rasa-rasa yang spesifik, ya Ya. kan? Jadi kalau bumbu itu kan hanya tidak kurang dari ya namanya rempah-rempah yang Ya. diolah kemudian jadikan bumbu supaya enak rasanya. Nah, ya kira-kira itu ndak terlalu sulit, ya kan? Mhm. Dan anak-anak sudah mempraktekkan cara membuat mie dari kulit, membuat selai dari kulit, ya kan? Membuat saus dari kulit jeruk itu sudah diajarkan di Sohwa Tulisan. Ini Pak, dari kelas berapa ini diajarkan untuk buat bumbu begini Kalau sama untuk buat mie? bumbu, Ya. itu untuk buat bumbu anak-anak biasanya kita libatkan anak-anak wanitanya. Ya kan, walaupun anak laki-laki ada sebagian. Karena bumbu itu adalah ya kalau biasa rumah tangga itu beda-beda. Kita nggak bimbing terlalu fokus kepada bumbu, ya, tetapi bagaimana fokus kepada hal-hal yang simple dulu. Nah, yang simple. Yang paling penting dia bisa membuat mie-nya. Bisa membuat mie itu dikombinasi ditambah dengan kulit jeruk, misalnya diolah, direndam, ya, dengan larutan. Larutannya gampang sekali. Larutan garam saja. Kulit jeruk itu sangat pahit. Dengan rendaman larutan garam, itu pahitnya akan mereda dan hilang. Sesudah hilang dijadikan bubur, ya. Sesudah jadikan bubur nanti disimpan di freezer di kulkas. Kalau mau digunakan baru dikeluarkan, ditimbang berapa persen tepung, berapa persen mie, kulit jeruk. Sehingga nanti anak-anak sudah akan mengetahui dengan kondisi sekian persen sudah akan jadi mie. Akan jadi mie. Dan itu kalau kita ceritakan sini terlalu luas dan panjang, Ya. tapi siapapun sekolah lain boleh masuk dan melihat proses pembuatannya di Sohwa Tulisan. Oke. Nah, Pak Saiful nih, kita lanjut sama hal yang paling menarik perhatian banyak orang nih di Sohid. Bahkan pejabat-pejabat yang ada di Pangkep tuh aja itu sampai tahu gitu tentang hal ini. Itu soal greenhouse yang baru-baru diresmikan langsung oleh Kepala Wilayah Bank Indonesia Sulsel. Pak Saiful bisa diceritakan bagaimana greenhouse ini, Pak, dan bagaimana fungsinya dan bagaimana cara kerjanya gitu. Nah, greenhouse ini ya itu kita baru kurang lebih ya 2 bulan dan diresmikan mungkin belum ada 10 hari. Ya, itu diresmikan panennya ya. Panen perdana. Nah, jadi sebelum ada bangunan ini kita kan sudah ada kebun duluan, kebun edukasi. Jadi anak-anak sudah menanam ini. Kan kami tidak mungkin tanam ini dalam greenhouse. Iya, ya. Oleh karena cabai itu boleh dibilangkan komoditi yang sangat mahal selalu, apalagi pada bulan Ramadan. Ya, kemudian BI mengharapkan supaya greenhouse yang diberikan ini ditanam produk cabai duluan. Ternyata begitu kita tanam ya di sana itu hanya panen dalam 2,5 bulan sudah panen, sedangkan yang di luar di kebun kita biasa itu kebun edukasi itu 3 bulan. Cuma ya lebih cepat dan karena apa keteraturan karena sistem IoT yang dipakai di sana. Jadi keteraturan penyiraman tepat waktunya ya, nutrisi cepat masuknya tepat pada waktunya. Kalau yang di kebun biasa itu kan harus disiram manual. Dan kadang lupa menyiram kan begitu. Jadi keteraturan itu perlu. Nah, jadi di situ anak-anak santri bisa belajar di situ bahwa hidup itu juga harus teratur. Nah, disiplin dan teratur. Nah, jadi dengan dasar kebun ini, dengan dasar greenhouse ini, anak-anak akan belajar bagaimana disiplin dalam membuat dan dalam berbuat. Dari yang kulihat ini Pak, ini greenhouse ini ala-ala kayak Jepang. Bahkan yang rawat juga tuh katanya mantan pegawai Jepang juga gitu ya. Oh begini, kebetulan nanti itu akan menjadi juga instruktur di situ. Kita sedang latih bahwa yang di staf di greenhouse ini akan menjadi instruktur. Jadi kalau anak-anak nanti belajar, ya kita sudah siap. Dia harus tahu, harus memberikan misalnya. Cabai itu bahasa Latinnya apa? Apa namanya?
Capsicum apa namanya? Apa namanya? Coba bahasa Latin. Kurang tahu Nah, juga. Susah nama. capsaicin kalau saya bilang. Kalau saya bilang ya. Ya. Tetapi dia harus tahu itu. Kemudian manfaat cabai apa, ya kan? Ya. Kemudian cabai itu diolah menjadi apa? Bahan campuran dengan apa? Dikawinkan. Jadi harus punya inovasi, nanti anak-anak kita akan berpikir, oh menjadi ini, oh menjadi ini, oh menjadi ini. Dan semuanya itu akan kita terapkan di Sawatul Is'ad, paling tidak untuk dikonsumsi di dapur Sawatul Is'ad. Nah, di samping itu anak-anak akan belajar olahan. Bapak baru dengar kemarin sudah dibuat sana hasil panen perdana itu sudah dibuat manisan cabai. Bayangkan itu manisan cabai. Biasanya kan manisannya manisan buah. Ini manisan cabai. Mungkin suka ada pedas-pedas manis. Ya. Nah, itu sudah diajarkan oleh guru-guru kewirausahaan dan agribisnis di KDA. Ya. Nah, terakhir nih Pak, untuk closing statement, menurut Pak Saiful, apa yang harus dilakukan oleh Santri Tauhid agar mampu menciptakan sebuah ide-ide inovatif seperti Pak Saiful? Anak-anak itu ya harus bertahap. Jadi kita sudah membuat sebuah kurikulum untuk SMP, kelas 7 apa, kelas 8 apa, Ya. kelas 9 apa. Kemudian dia KTI dengan itu. Kemudian di kelas 10 sampai 12 Ya. ya, itu sudah mulai masuk kaitan-kaitannya dengan olahan kimia. Misalnya rosella ini, bagaimana Ya. dibuat rosella ini jadi sabun. Itu kan ada kaitannya dengan kimia. Ya kan? Bagaimana dibuat menjadi lulur. Ya kan? Bukan hanya makanan saja, bukan untuk dimakan saja, tapi juga untuk kesehatan-kesehatan lainnya. Yang berkaitan dengan kesehatan itu kita lakukan di KDA. Mie juga begitu, kulit jeruk. Oh, kalau begitu kulit jeruk di samping itu dibuat apa? Ya kan? Dibuat lulur. Misalnya, bagaimana dibuat lulur? Kan ini kan ada anak-anak wanita, dia perlu lulur. Ya, dibuat bermacam-macam. Dan itu sudah dilakukan 2-3 tahun lalu di Sawatul Is'ad. Nah, sekarang tinggal dikembangkan lagi untuk lebih baik. Bukan tidak mungkin seperti ini akan ada dibisniskan ke depan. Berarti nanti akan dibisniskan juga itu ya Pak? Ke depan akan dibisniskan karena pondok pesantren tidak boleh berbuat bisnis, tapi harus membuat suatu perusahaan. Dan sudah ada usahanya yang bernama CV Santri Tauhid. Tinggal nanti anak-anak kita yang punya bakat marketing dilatih lagi bagaimana menjual. Jadi lengkaplah di sini anak-anak yang kita keluarkan dari pondok pesantren ini. Alhamdulillah nanti dia betul-betul terampil dalam kemasyarakatan, kewirausahaannya, terampil di mimbar masjid, juga terampil di market pasar dunia. Barangkali begitu. Dari podcast kita bersama Pak Saiful tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa tidak ada hal yang sulit bagi seorang santri untuk berinovasi selama kita mau terus berusaha kan. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada podcast kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Saiful yang telah bersedia hadir di podcast kali ini. Akhir kata, saya Dafar Setiawan pamit undur diri. Tetap nantikan podcast kita di Out of the Box selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.